buang air besar juga begitu. Terus kalau misalnya kita buang, misalnya kalau lagi batuk atau lagi pilek, buang dahak atau buang ingus, diintip dulu. Memang kedengerannya, ih dokter Santi jorok banget sih gitu. Gejalanya sebetulnya antara A, B, C, D, E dan hepatitis yang lain-lain kurang lebih sama ya. Jadi mungkin ada rasa mual, muntah, ada demam, kulitnya berubah menjadi agak kekuningan, bagian mata di bagian putih-putihnya dari bola mata kok agak kekuning-kuningan. Ada nggak? Enggak itu. Kadang-kadang di kukunya juga kuning. Terus buang air besarnya itu kadang-kadang bisa warna putih kayak dempul gitu, atau buang air kecilnya. Fesisnya putih. Ya. Oh, oke. Ya, kan kalau feses normal itu agak kekuningan. Maaf ya nih sahabat sonora kalau ada yang makannya. Warnanya kan biasanya agak coklat-coklat kekuningan ya. Tapi pada yang hepatitis bisa terjadi walaupun tidak selalu, buang air besarnya itu berwarna putih. Kemudian buang air kecilnya warnanya seperti air teh gelap gitu warnanya. Oh, BAB-nya malah memutih, buang air kecilnya malah menggelap. Iya. Oke. Makanya kalau kita habis buang sesuatu itu dilihat karena apa-apa yang kita buang dari segala lubang yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mencerminkan ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Jadi misalnya kalau habis pipis sebelum disiram, sebelum pencet tombolnya diintip dulu warnanya. Buang air besar juga begitu. Terus kalau misalnya kita buang, misalnya kalau lagi batuk atau lagi pilek, buang dahak atau buang ingus, diintip dulu. Memang kedengerannya, ih dokter Santi jorok banget sih gitu. Tapi itu informasi-informasi yang berharga untuk mengulik apa yang terjadi di dalam tubuh kita, dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan hanya dengan mengamati doang gitu. Nyium baunya, lihat warnanya, lihat jumlahnya gitu. Itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari informasi-informasi yang sebenarnya kelihatannya agak jijik gitu ya. Tapi itu penting buat dokter. Gejala awalnya rata-rata itu ya dok, demam, mual, muntah itu ya. Kalau untuk yang sampai warna kuning dan sebagainya di hari keberapa biasanya? Tergantung seberapa ganasnya penyakitnya, tergantung seberapa banyak virusnya. Tapi yang jelas gejala-gejala virus pada umumnya kayak masuk angin gitu ya, kayak kita kena virus gitu. Menyertai juga ada rasa lemah, letih, lesu, kok badan pegel, kok perut agak sakit. Kalau perut agak sakit, kalau untuk hepatitis agak spesifik di area perut tengah ke kanan. Waduh, tengah. Karena hati kita letaknya kanan. Di sebelah kanan. Oke. Coba Mas Daniel mundur dikit. Yang itu yang dengerin radio nggak kelihatan nanti. Iya. Kira-kira kalau ulu hati geser ke kanan. Geser ke kanan. Oke. Ya, daerah situ. Di bawah. Kanan atas ya. Di bawah kanan tulang iga. Atas. Ya kurang lebih di situ. Karena dia letak hati itu tersembunyi di bawah iga. Tapi memang kalau misalnya dia tidak membesar, kita nggak bisa raba sih, karena dia terlindungi oleh iga. Oke, ini yang membesar perutnya saya dok, gimana dok? Nggak keraba juga ya. Oke, sakitnya di situ biasanya. Sakitnya tuh di mana? Ada pertolongan pertama nggak yang bisa dilakukan ketika mengalami itu dokter? Istirahat. Oke. Minum yang banyak. Terus tergantung gejalanya, kalau dia ada mual, muntah, atau ada diare, ada gangguan buang air besar, biasanya perhatikan makannya. Jangan terlalu banyak, sedikit tapi sering. Terus perhatikan asupan cairannya, dan bawa ke dokter. Kalau memang ada tanda-tanda yang mengarah ke hepatitis, bawa ke dokter. Karena apalagi kalau kita tahu kita berkontak dengan orang yang hepatitis, misalnya ketusuk jarum, habis kita nyuntik orang yang lagi hepatitis, ini sering pada tenaga kesehatan. Segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan berupa obat-obatan yang disuntik, mungkin berupa imunoglobulin, itu bisa membantu mencegah terjadinya proses yang kronis. Jadi ke dokter deh untuk menentukan ini, karena dibutuhkan pemeriksaan tanya jawab, periksa fisik, badannya diperiksa, kemudian butuh pemeriksaan laboratorium, baru bisa tegak ini apaan. Nah, kalau udah tahu ini apaan, baru bisa kita, ini mah nggak usah obat, cuman istirahat aja,
atur makannya gitu. Nanti udah sembuh sendiri atau memang membutuhkan obat-obatan. Kapan perlu obat, kapan enggak, Dok? Ya tergantung hasil labnya, tergantung hasil kalau seandainya dari hasil lab mencurigakan, bisa diminta USG, bisa diminta CT scan, macam-macam pemeriksaannya. Keputusan obatnya kapan dikasih obat atau tidak tergantung jenisnya. Kalau Adam sama E biasanya nggak dikasih obat apa-apa sih. Obat dalam arti obat spesifik antivirus atau apa gitu. Karena dia pada umumnya dia sembuh sendiri. Jadi biasanya cuma dikasih ya kalau dia demam dikasih obat demam. Jadi hanya diberikan obat-obat untuk mengatasi gejalanya gitu.